Selesai. Salam. Semuanya ya, dan juga ibu mau mengatakan terima kasih banyak, ternyata pada saat ibu masuk semuanya sudah sesuai dengan harapan. Jadi minggu kemarin kan kita sudah berkomitmen ya, kalau minggu yang akan datang grupnya sudah berkelompok masing-masing. Terima kasih semuanya. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, kelompok dua ya, kelompok tiga, kelompok empat ya, dan kelompok lima. Oke, terima kasih banyak, dan semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Walaupun kita belajarnya setelah jam istirahat pertama, tapi kita tetap harus semangat. Jadi semangat belajar itu harus tetap membara, walaupun masih belajar di jam 3, tapi tetap harus tetap semangat. Jadi ibu untuk mengecek semangat kita hari ini, ibu mau ngecek dulu nih bagaimana semangatnya ya, apakah masih membara atau tidak. Siap? Siap. SMK Bisa. SMK SMK Korprima Jalengka. Slogan SMK Korprima Jalengka itu adalah berani berkarya, berkomitmen, dan juga berwirausaha. Mudah-mudahan itu tertanam dalam diri masing-masing ya. Jadi yang namanya anak SMK itu harus siap untuk berkarya, harus mampu untuk berkompeten, dan juga harus mampu untuk berusaha dan berwirausaha. Jadi langsung saja untuk materi pertemuan hari ini, kita akan membahas materi apakah itu proses islamisasi. Yang namanya materi proses islamisasi itu banyak sekali materinya, tapi yang akan kita pelajari itu cukup 2 pembahasan saja submaterinya. Yang pertama itu berkaitan dengan teori-teori masuknya Islam, dan yang kedua berkaitan dengan bagaimanakah jalur atau bagaimanakah cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Tujuan, capaian, pembelajaran. Oke, yang pertama, kalian nanti
Maaf Ibu, itu diklik dulu Ibu. Mana? Apanya? Coba Fikri, tolong bantu Ibu Fikri. Iya Ibu. Oke. Oh iya, belum on ya? Sudah belum? Dimatiin. Nah, tuh kan, mulai dari teori maksudnya agama Islam di Indonesia dan juga jalur agama Islam di Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali di pelajaran sejarah Indonesia bersama Ibu Ika Rahmawati. Pada pertemuan sekarang, kita akan membahas materi mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa materi yang akan kita pahami bersama-sama. Di antaranya, yang pertama, teori-teori masuknya Islam di Indonesia, dan yang kedua, jalur atau cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, di depan sudah terdapat fakta penyebaran Islam sekitar abad 1 sampai 16 Masehi, bersamaan dengan 9 tahun Rasulullah berdakwah secara terbuka. Sekitar tahun 625 Masehi telah ditemukan ada sebuah perkampungan Arab Islam di Barus, pesisir Sumatera Barat. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah video mengenai bagaimanakah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan juga bagaimanakah seperti apakah jalur atau cara penyebaran Islam di Indonesia. Bagaimana videonya? Bagus? Ada foto ibunya? Cantik tidak? Ibu perempuan ya. Nah, setelah kalian melihat video yang ibu tampilkan, kemudian kalian sudah mengamatinya dengan baik, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau sudah bisa memahami, insya Allah ketika ibu bertanya, kalian pun akan bisa untuk menjawab. Nanti ibu akan ada pertanyaan nih, tapi sebelum ibu melontarkan pertanyaan, setelah kalian melihat video yang ditampilkan, ada tidak materi yang membuat kalian itu lebih penasaran untuk mempelajari teori masuknya Islam ke Indonesia atau jalur perdagangan Islam Indonesia? Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya Bu, Boleh Vicky, silahkan. setelah saya melihat video tadi, ada yang menjadi pertanyaan saya. Apa itu pertanyaannya Vicky? Apakah hanya perdagangan dan dakwah saja yang menjadi jalur dalam penyebaran agama Islam? Oke, terima kasih Vicky. Pertanyaan yang pertama dari Vicky itu adalah, Bu, apakah ketika jalur atau cara penyebaran Islam yang ada di Indonesia itu hanya memakai 2 cara? Tidak. Semuanya itu ada 6. Ada 6 jalur atau ada 6 cara bagaimanakah agama Islam bisa tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Tidak ada? Berarti ibu nih yang akan nanya ya. Ibu akan bertanya, mengapa sih orang-orang atau penduduk di pesisir pantai itu lebih mudah menerima agama Islam dibanding dengan penduduk yang ada di kota? Kenapa penduduk di pesisir pantai itu lebih dapat menerima dan lebih cepat berkembang agama Islam itu di pesisir pantai dibandingkan dengan penduduk yang ada di kota? Coba. Izin menjawab Bu. Boleh, Arianto. Apa jawabannya? Gimana? Karena penyebaran Islam dilakukan oleh pedagang asing. Golongan pedagang umumnya menyebarkan Islam di daerah pesisir yang dipakai sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan laut. Betul sekali. Karena sekarang dulunya sudah berkelompok, sudah efektif, jadi kita tinggal melakukan hal yang selanjutnya, yaitu berdiskusi kelompok. Nah, ibu sudah menyiapkan ada beberapa
Tunisia bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Menurut teori Gujarat, agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat ke Indonesia. Hal ini telah dibuktikan. Pertama, ditemukannya batu nisan Sultan Malik dan kedua ditemukan batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang telah wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, yang memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat, dan tulisan Marco Polo dan Indonesia yang menyatakan pernah singgah di Perlat Korela pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduk yang beragam Islam serta perang dagang India akan menyebarkan agama Islam. Nah, itu dia teman-teman hasil diskusi kami tentang teori Gujarat. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan untuk teori ini, silakan. Silakan. Izin bertanya, Boleh. apa saja sih faktor pendukung dari teori Gujarat ini? Oke. Pertanyaan pertama itu adalah apa saja? Silakan bisa langsung ditulis ya pertanyaannya. Apa saja sih faktor pendukung dari teori Gujarat ini? Betul, Dika? Betul. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan? Dan kira-kira? Oke. Terima kasih. Ya, itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri presentasinya. Kurang lebihnya sama ya dengan apa yang tadi ditayangkan di video. Karena memang materinya pun tidak jauh berbeda ya dari analisisnya. Mau langsung dijawab atau bagaimana kelompok satu? Langsung dijawab saja. Langsung dijawab. Boleh langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama silakan, siapa yang mau jawab? Izin Bu menjawab. Boleh. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa saja sih faktor pendukung dari teori Gujarat ini? Jadi faktor pendukung teori Gujarat seperti dari tiga. Pertama, ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang wafat tahun 1297 yang bercorak Gujarat, India. Kedua, ditemukannya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, yang memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Dan tulisan Marco Polo pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perla pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya yang beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama Islam. Nah, itu jawabannya berarti ada tiga ya. Ya. Nah, oke. Kelompok berapa tadi tuh? 5 ya, kelompok 5 jika jawabannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah terdapatnya batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Yang keduanya terdapat batu nisan Sultan Malik Ibrahim ya. Nah, Sultan Malik Ibrahim. Yang ketiganya adalah adanya tulisan dari seorang pedagang Venesia yaitu Marco Polo. Kata beliau bahwa agama Islam itu sudah ditemukan di Perla atau di Perak ya. Nah, seperti itu. Itu adalah jawabannya. Bagaimana jawabannya? Oke. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 5. Silakan Fitri. Fitri siapa? Lutfi. Nah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mendeskripsikan hasil diskusi kami, yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia dengan jalur dakwah. Mungkin dari judul saja sudah kalian tahu yang akan saya deskripsikan ini tidak jauh dari yang namanya Wali Songo. Wali Songo sendiri mempunyai 9 anggota. Mungkin yang akan saya deskripsikan hanya 2 karena waktu yang terbatas. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau dipanggil juga Maulana Malik Ibrahim, dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui sejarah tepat dan tahun kelahirannya.
Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya, ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat kala itu tidak kaget dengan ajaran yang dibawakannya. Sunan Gresik berhasil mengurangi simpati masyarakat, termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya ia diangkat menjadi Syekh Bandar atau kepala pelabuhan. Tidak hanya jadi pedagang andal, Sunan Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Bahkan ia mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat kala itu yang dipandang rendah oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah inilah ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel, Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat. Suatu ketika, Sunan Ampel diberikan tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Ia lantas mendirikan sebuah masjid di sana. Masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Hal itu juga diakui oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia. Lantas ia dimakamkan di samping masjid. Mungkin itu hasil diskusi kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh, siapa dulu? Almali. Mengapa Wali Songo dijadikan sebagai model dalam penyebaran agama Islam di Indonesia menggunakan saluran dakwah? Nah, mengapa kok para wali songo ini dijadikan sebagai model? Model sebagai para tokoh yang menyebarkan agama Islam melalui saluran dakwah. Nah, oke, itu pertanyaannya. Baik, ada lagi? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutfi. Silakan, mau langsung dijawab pertanyaannya? Oke, langsung dijawab. Siapa yang akan menjawab pertanyaan? Boleh, Bagas. Pertanyaannya, mengapa Wali Songo dijadikan sebagai model dalam penyebaran agama Islam di Indonesia menggunakan saluran dakwah? Jawabannya, hal ini dikarenakan ajaran dakwah mereka sangat unik serta sosoknya ramah dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam prosesnya juga disebutkan bahwa jarang terjadi perlawanan dari masyarakat terhadap para wali terkait dengan Islam sahih, sehingga masyarakat Jawa bisa memeluk Islam secara secara. Nah, itu dia jawabannya. Bagaimana jawabannya? Siapa tadi itu? Amali, gimana jawabannya? Iya, oke. Ya, kok kenapa para wali songo itu mudah sekali dalam menyebarkan agama Islam? Karena salah satunya adalah para wali songo itu amat sangat someah sekali. Someah itu apa ya bahasa Indonesianya? Ramah. Jadi
Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, untuk minggu depan persiapkan materinya, kita akan langsung ke materi kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kalau untuk jalur